Halo guys, kalau misalnya kalian nonton video ini, harusnya kalian udah baca sampai habis di Medium aku yang tentang customer obsession, gimana nih? Nah, customer obsession and how to build customer obsessed culture gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian belum baca sampai habis, tolong dibaca dulu karena takutnya nanti nggak nyambung gitu ya. Jadi baca dulu baru nanti masuk ke video ini gitu. Oke. Nah, I just wanna say that today's customer are in control. Kenapa gitu? Kenapa mereka yang bisa mengontrol produk kita gitu kan? Karena today they have more apa namanya choices than ever before gitu. Jadi kayak misalnya di LP aja, banyak banget kan produk eee, relawan atau volunteering lainnya, mungkin emang nggak gratis, nggak kayak LP gitu kan, tapi kayak sebanyak itu gitu loh, yang mungkin nggak perlu disebut lah namanya apa gitu, dan mungkin kalian tahu atau nggak tahu, tapi intinya tuh banyak banget di luar sana. Dan mereka tuh bisa milih untuk nggak ikut LP dan untuk ikut produk-produk itu aja gitu. Jadi kayak, di sini aku give ini merepresentasikan customer kita yang lagi kayak drowning in the sea of option gitu dan kita tuh harus menolong mereka agar nggak tenggelam di pilihan-pilihan itu gitu, kayak mereka harus ikut LP gitu, jadi kayak kita nolongin mereka gitu. Nah, jadi di sini aku mau kalian untuk memikirkan customer kita tuh bukan sebagai benda mati kayak inanimate objects gitu kan. Tapi pikir mereka sebagai manusia-manusia beneran yang punya pikiran gitu ya, yang kayak bisa mikir, mana yang bakal, lebih baik untuk mereka, mana yang kayak, mereka tuh ngerasa worth it for their personal goals gitu. Jadi kayak apalagi kan kalau misalnya LP itu kan bayar, sedangkan ada juga mungkin, produk-produk di sana yang gratis gitu kan. Nah, itu pasti mereka kan pasti bakal banding-bandingin. Sama kayak kita pas mau bikin produk kan kita bakal banding-bandingin, produk buat, melihat kualitasnya gitu kan. Sama juga kayak customer kita yang bakal ngelakuin hal itu gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak memenuhi ekspektasi mereka yang udah setinggi langit itu, mereka, pasti bakal milih hal yang lain gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita udah dari awal, berusaha nih untuk bikin this customer obsessed culture, hubungan mereka dengan hubungan hubungan kita dengan hubungan para customers itu, dijamin akan lebih baik gitu, akan lebih berjalan dengan lebih lancar gitu, karena demand mereka sesuai dengan apa yang we provide to them, gitu kan. Nah, di sini ada the attributes of customer obsessed obsessed companies gitu. Sebenarnya udah ada di Medium itu, jadi aku bakalan jelasin secara singkat aja. Tapi basically customer led ini aku cuma mau bilang kita bukan kayak yang ngikutin segala keinginan customer gitu tanpa mikir, agaknya itu kan kita kayak diperbudak sama customer gitu kan. Tapi lebih ke kayak, we have them as our guiding gitu, a guiding principle atau our North Star gitu kan. Jadi kayak sebagai, eee ya, acuan aja gitu. Jadi kalau misalnya kita punya segala activities dan decisions yang kita make, itu karena kita merasa hal itu adalah what's best for our customer gitu. Dan juga kita not only knowing what our customer want, but why gitu. Jadi kayak kenapa sih mereka pengen si LP ini offline, kenapa mereka pengen ada workshop tentang SDG, tentang environment. Emangnya kenapa mereka pengen hal itu terjadi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tahu kenapa alasan mereka melakukan hal itu, lebih gampang lagi bagi kita untuk, ngejalaninnya gitu loh, gara-gara kita udah tahu alasannya itu apa gitu. Jadi kayak kita lebih gampang adjust ke agenda kita atau kayak ke agenda kita sih intinya. Jadi kayak lebih gampang aja buat kita nge-create the project itself gitu. Nah, yang kedua adalah insight driven. Nah, di sini aku mau bilang bahwa collecting data isn't enough. Kalau misalnya kalian belum tahu, harus udah tahu lah ya. Kalau misalnya di ISEC itu kan kayak kita sering banget collecting data gitu kan, kayak, mulai dari expectation setting, pre-during survey, post survey, terus kayak personal goal setting dan segala macamnya gitu kan. Nah, itu tuh nggak cuman, di-collect doang, terus kayak udah selesai gitu, tapi kita tuh harus menjadi orang yang insight driven. Jadi kayak those information are what, the base of our decision gitu. Jadi kayak, setelah kita punya data nih, kita kayak analyze those data, eee, kita tarik kesimpulannya apa, terus kita berkolaborasi gimana caranya kita mencapai hal itu gitu. Nah, kalau misalnya ada proses itu, I will guarantee we will make better decisions gitu loh. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil itu nggak sekedar kayak gara-gara kita ambil aja gitu, tapi kita punya alasan yang kuat eee, yang melandaskan hal itu gitu. Nah, kenapa hal ini harus terjadi? Karena I just wanna say that kalau misalnya kita nggak menjadi orang yang insight driven, segala inisiatif yang kita ambil, segala ide
keren yang kita udah create gitu, itu bakal percuma gitu. Kenapa? Karena kayak belum tentu hal yang kita mau, itu yang customer mau gitu loh. Mungkin kita kayak, "Ya udah aku mau bikin workshop-nya, 3 jam terus, 5 hari dalam seminggu," gitu kan. Mungkin itu yang kita mau gara-gara kita pengen lebih cepat selesai gitu kan LP-nya. Tapi apakah itu yang customer mau? Kan kayaknya enggak gitu kan. Jadi kayak pastiin aja apa yang kita mau itu yang mereka mau juga gitu. Dan ini bisa terjadi kalau misalnya kita menjadi orang yang insight driven. Terakhir adalah anticipate their needs gitu kan. Seperti yang aku tulis di situ juga, "It's better safe than sorry," gitu kan. Jadi kayak lebih baik kayak membawa payung sebelum hujan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita udah bekerja sebelum kita customer ini udah ada demand-nya, mereka mau apa dari kita gitu kan, kayak lebih gampang lagi gitu loh flow-nya daripada di akhir kita kayak kewalahan mendengar segala yang mereka mau pas udah running LP-nya, terus kita kayak harus nge-adjust lagi dengan budget kita yang minim misalnya atau kayak kita harus, nge-adjust lagi, apa namanya tuh, agendanya kayak timeline-nya kita harus, benerin lagi speaker-speaker-nya kayak mungkin ternyata nggak cocok gitu sama customer-nya, kan lebih ribet gitu kan. Nah sedangkan kalau misalnya dari awal udah kayak bikin project yang emang sesuai dari si customer ini, ya lebih gampang aja lagi nanti untuk nge-handle si customer-nya gitu kan. Nah, ini adalah basically, what to do to have this customer access culture. Terus gimana caranya kita, bikin those culture terjadi di kita gitu kan. Nah, tapi sebelum itu, aku mau kalian refleksi diri gitu kan. Jadi kayak ini tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang digunakan perusahaan untuk mengetahui apakah mereka udah customer obsessed gitu. Biasanya tuh pertanyaannya tuh kayak gini, kayak, gimana sih cara kita pursue feedback? Apakah kita tuh minta feedback cuman karena minta dipuji doang atau kayak does it ever change the way we work gitu? Gimana sih cara kita nge-handle customer yang susah, yang kayak yang nyebelin gitu kayak atau kayak boleh nggak sih kita tuh say no to a customer atau kita tuh harus say yes terus ke mereka gitu. Jadi kayak basically these are the question, yang kita harus jawab kalau misalnya kita mau tahu apakah kita itu udah punya culture ini. Nah, do you think we already have this culture? Nah, karena ini sesinya cuman one way gitu ya, jadi mungkin kalian bisa jawab dalam hati aja gitu kan. Tapi pas aku deliver sesi ini ke MB-MB kalian, mereka jawabnya enggak. Dan jawaban itu benar, not quite gitu. Di Isaac ini kita belum, fully develop this culture gitu. Karena kita, kebanyakan dari kita dan ya termasuk aku juga sebelumnya gitu, kita tuh terlalu berfokus dari apa yang si nasional mau gitu kan, national direction-nya itu apa gitu. Kita terlalu berfokus sama, fulfilling sufficient package, terus kayak, minimum dari sub-product kita, terus kayak program standarnya, DFIF-nya, framework-nya, guideline-nya. Sedangkan kita tuh lupa bahwa kita tuh bikin LP bukan buat orang nasional, tapi buat si customer kita, buat si youth ini, buat si partisipannya gitu kan. Walaupun emang iya si nasional ini yang bakal nge-judge, produk kita apakah bisa pass, apakah kualitasnya udah bagus atau enggak, tapi at the end of the day, yang bakal datengin si LP itu bukan mereka, tapi si partisipan ini gitu loh. Jadi makanya kenapa kita harus be customer driven gitu loh, daripada, terlalu kaku sama apa yang udah di-set sama nasional gitu kan. Nah jadi stepsnya itu adalah, pertama, analyze analyze data pas project participant gitu kan. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, kita tuh udah punya nih satu drive, kalau misalnya kalian lihat master drive kita, itu kalian bisa lihat past term dan segala data-datanya yang berhubungan di situ. Jadi kalian bisa lihat segala, eee past partisipan yang pernah ikut HOPE gitu kan, atau misalnya Leo atau GET gitu. Itu kan bisa lihat di mana mereka berasal, atau kayak jurusan dari mana aja, angkatannya apa, terus kayak segala macamnya itu pokoknya kayak mulai dari satisfaction survey-nya apalah itu pokoknya itu semuanya tuh udah ada di drive kita. Dan kalian itu harus analyze bukan cuman kayak ada sekedar ada, tapi kalian lihat gitu loh kayak kenapa, eee project partisipannya LP ini banyakan dari FISIP gitu ya. Kayak kenapa nggak ada yang dari FKIP ya? Mungkin kita bisa ningkatin lagi nih marketing di FKIP-nya biar banyak juga orang yang tahu di sana gitu kan. Atau kayak kenapa nggak ada yang dari anak teknik gitu kan misalnya kayak apakah emang mereka nggak tahu ini tuh apa, jadi kayak mungkin bisa lebih packaging-nya bisa dibikin lebih simple biar mereka tuh ngerti gitu loh apa yang dimaksud dari LP gitu kan. Atau kayak kenapa sih
banyak yang dari maba, kenapa nggak ada yang dari angkatan atas-atasnya lagi gitu kan. Nah itu pokoknya hal-hal kayak gitu yang bisa kita analyze dan bisa kita, take into notes gitu loh, biar kita make better decisions in creating another LP gitu. Nah, terus yang ini sama juga basically kayak ke yang poin nomor satu di drive kita, kalian juga bisa lihat satisfaction survey dari Hope dan project-project sebelumnya gitu. Kalau misalnya nilai, NPS dari Hope kemarin, kalau nggak salah nilainya itu 9,42. Nah, jadi kalian bisa lihat tuh kenapa nilainya bisa 9,42, kenapa nggak 9, kenapa nggak 7, kenapa nggak 10 gitu kan, kenapa nggak bisa perfect gitu. Nah, kalian bisa lihat apa yang bisa eee apa yang jadi alasan si customer ini ngasih nilai segitu ke kita gitu loh. Jadi kayak yang aku bilang tadi, apa namanya, collecting data isn't enough gitu. Jadi kayak harus di-analyze, harus di-collaborate with one another. Kenapa kayak bisa, mereka ngasih komen-komen itu ke kita gitu kan. Biar kita, apa namanya tadi, bisa membawa payung sebelum hujan tadi gitu kan. Nah, yang ketiga adalah lihat tren LC lain. Nah, ini tuh penting banget dan ini sayangnya, eee kalau term lalu tuh belum terlalu kita laksanain gitu loh, tapi aku pengen banget kalian untuk melakukan hal ini. Jadi kayak, kalian tuh harus melihat LC lain bukan sebagai kompetitor kalian. Emang bener mereka kompetitor kompetitor kita yang bisa ngambil, yang bisa ngambil market kita gitu kan. Tapi kayak kalian tuh juga harus bisa lihat, kok bisa sih mereka ini, yang daftar LP bisa sampai 50, bisa sampai 100, kayak kok bisa gitu loh. Jadi kayak bisa dilihat aja, oh mungkin dari bukletnya mereka yang sangat lengkap atau kayak, aktivitas mereka tuh yang sangat engaging, terus kayak bener-bener seru banget dibandingkan kita atau kayak offline activities-nya ini, apa namanya, involve stakeholder yang seru gitu kelihatannya atau kayak merchandise ini bagus ternyata atau kayak pokoknya hal-hal kecil yang kayak gitu yang kita tuh nggak bakal tahu kalau misalnya kita nggak market research ke LC lain gitu loh. Jadi mungkin, jangan terlalu sering compare our product ke produk lain gitu, misalnya kayak produk relawan lain, tapi compare ke LC lain gitu. Nah, terus yang terakhir adalah put yourself in their shoes. Bayangin kalian sebagai project participant kita saat kalian bikin sebuah keputusan. Misalnya kalian bikin, workshop yang kayak 2 jam nonstop, terus kayak nggak ada sesi apapun yang menengahi itu, terus kayak ya udah cuman partisipannya dengerin si speaker ini ngobrol nonstop, terus kayak materinya tuh berat banget tentang kayak human right gitu misalnya kan. Kayak coba kalian bayangin diri kalian di posisi mereka gitu, mau nggak kalian ngikut mendengarkan workshop kita secara benar-benar secara engaging yang kayak 2 jam penuh full gitu? Kalau aku sih nggak mau ya jujur aja gitu kan, tapi kayak bayangin aja, yourself in their shoes gitu loh. Jadi kayak sebelum kalian bikin decision, bayangin apakah kalian sendiri mau gitu loh di posisi itu. Kalau misalnya nggak mau, ya udah ganti. Kalau misalnya emang kalian ngerasa kayak, "Aku mau kok dan kayaknya bagus," gitu, jadi kayak ya udah diterusin aja, gitu. Intinya tuh sebenarnya kayak gini, kayak these are the steps, kalau misalnya ada lagi bakal aku deliver kapan lain waktu gitu kan. Dan intinya ada satu hal lagi yang aku pengen bilang. Sama kayak sebuah produk tadi, kayak we have to know our why gitu kan. Dan sama kayak di Icebreaker, kalian harus tahu your why gitu kan. Dan I just want to say that this is your why. Kalau misalnya kalian di tengah jalan nanti pas jalan LP, kalian kayak, "Ngapain sih aku running LP? Ngapain sih aku jadi seorang member Isaac?" Kayak udah mulai kehilangan arah gitu kan. Kalian lihat aja orang-orang yang ada di layar ini, dan this is your why gitu loh. Orang-orang inilah yang menjadi alasan kalian to have to keep going gitu loh. Kayak pikirin aja kalau misalnya kalian hilang, apa perasaan TL kalian gitu loh, kayak apa perasaan kalian kalau misalnya ditinggalin orang yang kayak, eee yang sangat berarti bagi kalian gitu loh, pasti kan nggak enak gitu ya, kayak kalian bayangin aja TL-TL kayak pokoknya kalian tuh harus ngerti, aku pengen kalian semua tuh ngerti your role, in this organization matter gitu. Jadi kayak posisi kalian itu walaupun cuman staff gitu atau kalau misalkan TL dan kalian nonton lagi ini, kalau misalkan kalian TL itu penting banget gitu loh guys, kalau misalnya kalian satu aja hilang, itu udah berarti banget, apalagi kan kita tuh running product gitu kan. Kalau misalnya kalian satu aja menghilang gitu, itu kayak it will mean so much to me gitu. Jadi kayak, eee, kalau misalnya kalian mulai kebingungan gitu ya, kayak kenapa aku harus running LP, bukan kayak nggak perlu sejauh-jauh yang kayak, karena aku pengen, apa namanya, bikin, youth in Jember itu develop their self atau kayak aku pengen achieve number segini, aku pengen dapat profit, kayak nggak perlu sejauh itu. Tapi kayak this
could be your why gitu. Jadi mungkin, itu aja dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan local education cycle kita. Nanti next-nya bakal harus offline, jadi kayak, ini cuman for starters aja gitu. Jadi kayak, thank you for watching, bye-bye.